Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur, alhamdulillah diberikan kesehatan, insya Allah lahir dan batin, sehingga dapat mengikuti untuk pembahasan pada pertemuan yang keempat ini tentang himpunan bilangan. Baik, masih berkaitan dengan himpunan. Jadi ini untuk deskripsi singkatnya telah kita bahas kemarin. Untuk pembahasan kemarin sampai dengan sifat-sifat operasi pada himpunan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa macam himpunan dari bilangan-bilangan yang sudah kita kenal, mulai dari himpunan bilangan asli sampai dengan nanti himpunan bilangan kompleks, bagaimana keterkaitannya dalam diagram Venn, serta sifat-sifat dari bilangan nol. Baik, yang pertama dari himpunan bilangan-bilangan, kita mengenal istilah yang pertama yang familiar. Bilangan yang kita kenal adalah bilangan asli. Bilangan asli ini dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu dinamakan sebagai bilangan asli. Nah, himpunan dari semua bilangan asli ini disebut sebagai himpunan bilangan asli. Sering ditulis simbolnya himpunan ini dengan N besar atau N cantik ya kadang. Nah, sehingga kita memperoleh himpunan bilangan N ini berisi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Selanjutnya, selain bilangan asli, kita juga mengenal bilangan cacah. Nah, bilangan cacah ini anggotanya bilangan asli ditambahkan bilangan 0, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu bilangan cacah. Nah, himpunan semua bilangan cacah ini disebut sebagai himpunan bilangan cacah. Sering disimbolkan dengan C besar atau C cantik di literatur lain, sehingga himpunan bilangan C berisi 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, keterkaitan dari himpunan asli dan bilangan cacah, sebagaimana kita ketahui kemarin, bilangan asli atau N ini subset dari himpunan bilangan cacah. Nah, selisihnya yaitu 0 ya, sehingga kalau kita tuliskan C dikurangi N atau selisihnya ini adalah himpunan yang isinya 0. Baik, selanjutnya kita lanjutkan bilangan yang ketiga. Jenis bilangan ketiga yang kita kenal adalah bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Bilangan bulat ini terdiri dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, juga negatifnya min 1, min 2, min 3 dan seterusnya, negatif seterusnya begitu ya. Nah, himpunan dari bilangan-bilangan bulat ini disebut sebagai himpunan bilangan bulat. Biasanya dilambangkan dengan Z besar atau Z cantik ya. Jadi himpunan bilangan bulat atau Z itu berisi dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, dan juga min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Nah, kemudian kaitannya dengan himpunan bilangan asli, himpunan bilangan cacah. Nah, ini adalah semuanya adalah subsetnya dari himpunan bilangan bulat. Jadi kita peroleh N atau himpunan bilangan asli itu subsetnya himpunan bilangan cacah. Nah, himpunan bilangan cacah ini adalah subsetnya himpunan bilangan bulat. Selanjutnya kita juga mengenal bilangan pecah, atau yang dulu waktu SD itu kita mengenal namanya pecahan ya. Nah, ini jadi itu bilangan pecah ini adalah bilangan yang dapat dinyalakan
dapat dinyatakan dengan bentuk A per B, dengan A dan B nya ini anggota atau elemen bilangan himpunan bilangan bulat, dan B nya tidak boleh sama dengan 0, serta A dan B nya ini harus koprima, yaitu bilangan A dan B koprima maksudnya adalah sebentar, ini A dan B koprima artinya itu relatif prima atau saling prima, yaitu jika FPB antara A dan B itu 1. Nah, ini contohnya dari bilangan pecah ini, misalkan setengah ya, setengah. Ini disebut sebagai bilangan pecah. 1 dan 2 itu relatif prim atau saling primanya adalah 1 ya. Maksudnya tadi setengah termasuk bilangan pecah ya. Bilangan setengah ini bilangan pecah itu koprimnya 1 begitu ya, artinya FPB nya 1 dan 2 itu 1. Ini bilangan pecah setengah ini bisa dilambangkan atau ditulis dengan 1 per 2, 2 per 4, 3 per 6, dan seterusnya. Ini 2 per 4 ini koprimnya belum 1 ya, koprimnya masih 2. Begitu juga 3 per 6 ini masih 3. Jadi yang di sini yang masuk adalah yang setengah. Nah, bentuk penulisan ini semua nilainya ini kan setengah atau pecahan, ini pecahan biasa, ini disebut sebagai pecahan biasa. Itu yang pembilangnya kurang dari penyebutnya, itu biasanya disebut sebagai pecahan biasa. Kalau pecahan campuran itu nanti biasanya yang pembilangnya itu nanti bisa dibagi sehingga bisa dibagi dengan penyebutnya sehingga mempunyai sisa, misalkan 4 per 3 nanti menjadi 1 per 3, itu nanti pecahan campuran. Nah, kemudian selain setengah bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa seperti yang diketahui waktu SD, itu juga bisa dinyatakan dengan pecahan desimal seperti ini, 0,5, 0,5, 0,00 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita nanti bicara tentang angka penting, nah ini nanti juga disebut dengan lambang dari bilangan setengah. Nanti ini akan bisa syaratnya ini masih ada lanjutannya ya, tidak terputus sampai 4 desimal 0,499 saja, tetapi di sini masih berlanjut 99 ini dan seterusnya, tidak terputus ya. Ini nanti disebut sebagai pecahan desimal. Dan penulisan 0,5, 0,500 dan seterusnya, 0,49999 dan seterusnya, itu bisa kita buktikan nanti, hasilnya bisa kita tuliskan menjadi dalam bentuk 1 per 2. Selain pecahan biasa, pecahan desimal juga ada namanya pecahan dalam bentuk persen atau per 100, 50 per 100 atau 50%. Ini juga bisa dilambangkan sebagai
nanti kita peroleh 1/2. Nah, pada bab ini perkataan pecahan itu yang pecahan ya, ini kan berbeda dengan bilangan pecah. Pecahan ini disebut sebagai lambang bilangan. Bilangan pecah, kemudian bilangan bulat ya. Bilangan pecah, bilangan bulat ini bisa dilambangkan dengan pecahan. Nah, pada beberapa buku ada yang menyatakan pecahan sebagai bilangan dan lambang dari pecahan. Nah, yang disebut sebagai bentuk pecahan. Nah, kita nanti akan membedakan yang namanya bilangan pecah dan bilangan bulat. Tadi kan bilangan bulat itu bagian yang ketiga, bilangan pecah ada yang keempat ini ya. Bentuk perbedaannya seperti apa? Kita lihat. Ini pecahan biasanya, misalkan ini maaf untuk bilangan bulat 2 ya. Ini bilangan bulat 2 itu bisa dilambangkan sebagai pecahan biasa 2/1 gitu ya. 4/2 maupun 6/2 dan seterusnya. Dan juga bisa dilambangkan dengan pecahan desimal 2,00 dan seterusnya, 1,99999 dan seterusnya. Nah, juga bisa dilambangkan dengan persen, yaitu 200%, 200/100 begitu. Nah, kemudian bilangan pecah 1/4 ya. Ini 1/4, kalau yang tadi ini 2 ya, itu bisa dinyatakan dengan bilangan dengan pecahan biasa 1/4, 2/8, 3/12 dan seterusnya. Juga pecahan desimal 0,25, 0,250000 dan seterusnya, juga 0,249999 dan seterusnya. Nah, dan juga pecahan persen 25%. Jadi di sini yang menjadi fokus di sini adalah ini bilangan bulat 2, bilangan pecah 1/4. Maksudnya di sini untuk yang bilangan bulat sudah jelas ya. Yang pembilangnya, kalau pecahan biasa itu pembilangnya lebih dari penyebut dan dibagi habis ya, bisa dibagi habis. Nah, kalau nanti hasilnya 2, kalau 3 ya nanti hasilnya 3, tidak ada sisa. Kemudian kalau pecahan biasa ini yang khususnya yang pembilangnya kurang dari penyebutnya dan jelas tadi disebutkan koprim ya, FPP-nya paling besar 1. Itu perbedaan secara khusus dari bilangan bulat dan bilangan pecah. Nah, himpunan dari semua bilangan pecah itu dinyatakan dengan huruf P besar. Nah, sehingga kalau tadi kita punya Z, himpunan bilangan bulat digabung dengan himpunan bilangan pecah, ini nanti akan menghasilkan himpunan bilangan yang baru yang namanya himpunan bilangan rasional. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, sehingga dari sini yang perlu kita ketahui, dari Z dan P ini, Z itu bukan himpunan bagian dari himpunan pecah ya, himpunan bilangan pecah. Z bukan himpunan bagian dari bilangan pecah atau P di sini.
Artinya di sini dari yang tadi kita pahami di sini, ini contohnya, yang seperempat, kemudian yang di sini ada 2, ini Z dan P ini saling asing atau saling lepas. Nantinya gabungannya ini akan menghasilkan himpunan bilangan baru, yaitu Pi, dilambangkan dengan himpunan bilangan rasional atau Ki. Jelasnya adalah seperti ini untuk bilangan rasional. Bilangan rasional itu bisa dinyatakan dengan pecahan P per Q, ya, P per Q, dengan syarat P dan Q itu anggota bilangan bulat, Q-nya tidak nol. Ini disebut sebagai bilangan rasional. Bedanya dengan bilangan pecah tadi, bilangan pecah ada tambahan. Kalau misalkan bilangan pecah, P dan Q-nya ini koprim atau saling prima, atau FPB dari P dan Q-nya 1, begitu ya. Nah, ini syarat itu tidak ada, sehingga di sini sebagai contohnya bilangan bulat itu masuk, yaitu siapa di sini? Min 6 per 2 adalah min 3. Ini min 1 per 1 itu min 1. Min setengah ini termasuk bilangan pecah. 0 per 1 atau 0 itu bilangan bulat. Sepertiga ini bilangan pecah, dan seterusnya. Ini merupakan gabungan dari bilangan bulat dan bilangan pecah. Nah, semua bilangan rasional ini himpunannya disebut sebagai himpunan bilangan rasional, dilambangkan dengan Q. Jadi Q di sini bisa dinotasikan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Q adalah himpunan semua X, di mana X bisa dinyatakan dengan P per Q, P Q anggota bilangan bulat, Q-nya tidak sama dengan 0. Selanjutnya ada bilangan rasional, ada bilangan irasional, ya, yang tidak rasional, maksudnya begitu. Nah, di sini contoh-contohnya yang nampak yang mudah itu adalah dalam bentuk akar yang tidak bisa ketemu hasilnya dalam bentuk bilangan bulat. Nah, kalau di sini akar 4 itu nanti sama dengan 2. Nah, di sini akar 4 tidak masuk. Jadi yang masuk itu yang tidak bisa ketemu dalam bentuk bilangan bulat, misalnya min akar 7, min akar 5, akar 2, akar 3, akar 5, dan seterusnya. Ada yang lain, misalnya pi, atau ya bilangan pi itu juga termasuk bilangan irasional, atau misalkan log 2, ya, itu nanti juga termasuk bilangan irasional, selain dari yang dalam bentuk akar misalnya, ya. Nah, misalnya 2 akar 5 itu nanti juga termasuk bilangan irasional. Nah, sehingga bilangan irasional ini tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan P per Q dengan P per Q bulat, Q-nya tidak 0, ya. Artinya bukan, atau tidak bisa dinyatakan sebagai bilangan rasional, kan tadi tidak rasional. Nah, himpunan semua bilangan irasional ini disebut sebagai himpunan bilangan irasional. Lambangnya biasanya I, ya. Jadi di sini ada P rasional, ada I irasional. Nah,
nanti gabungan dari Q dan I rasional, himpunan rasional, himpunan bilangan rasional, dan digabung himpunan bilangan irasional, itu nanti akan membentuk suatu himpunan bilangan yang baru dilambangkan dengan R, yaitu himpunan bilangan real. Nanti akan kita bahas. Nah, yang perlu kita ketahui, Z atau bilangan bulat, himpunan bilangan bulat ini bukan subsetnya himpunan bilangan irasional. Demikian pula himpunan bilangan rasional itu bukan subset dari himpunan bilangan irasional. Sehingga di sini kita akan jelas ya bahwa Q dan I ini saling asing atau saling lepas.